selamat. Bu, jadi kita mau langsung ngobrol-ngobrol nih tentang nasi uduk kebun kacang yang kayaknya nggak ada orang yang nggak tahu deh nasi uduk kebun kacang ini kan hitsnya kemana-mana. Nah ternyata di balik suksesnya nasi uduk kebun kacang itu ada 3 orang di belakang ini. Nah kebetulan lagi buka cabang baru ya Bu di Kelapa Gading. Jadi teman ngopi bisa cek di Instagramnya, udah ada Bu Instagramnya? Ada. Nuk Maulana Kelapa Gading. Nah, teman ngopi cek lokasinya, langsung mampir ke sini. Harganya murah, kualitasnya tempatnya nyaman. Rasanya. Tempatnya nyaman, makanannya enak, kayak perfect banget. Oke, sebelum kita ngobrol ke nasi uduk kebun kacang nih, ini boleh nggak sih tahu tentang profil dari ketiga ibu cantik ini, backgroundnya entrepreneur kah, atau memang ibu rumah tangga atau gimana, boleh diceritakan ke teman ngopi? Ke Bunda dulu deh ya. Boleh, silakan ya, Bunda. Silakan Bu. Ya, selamat sore. Ya, jadi nasi uduk kebun kacang ini kan kita awalnya buka di Jalan Pemuda ya. Itu udah dari tahun 2005 dan sekitar 15 tahun. Awalnya memang kita dari sebelum kita buka nasi uduk kebun kacang, awalnya kita catering dulu. Cateringnya Blora Catering. Sampai sekarang juga Blora Catering masih. Itu memang Bunda yang saya yang pegang Blora Catering. Nah setelah itu sambil berjalan kita buka nasi uduk kebun kacang. Nah di Jalan Pemuda pusatnya, terus ada juga di Kalimalang, ada juga di Cimanggis, dan ini cabang keempat di Kelapa Gading. Dengan konsep yang paling beda ya. Yang paling beda di sini ya signature. Jadi kalau yang mau coba di Kelapa Gading, tempatnya nyaman, bisa untuk meeting, acara ulang tahun, pernikahan juga bisa. Di sini harga sama dengan yang di pusat Jalan Pemuda, harganya sama. Cuman di sini tempatnya berbeda. Nasi box ya Bu? Lunch box juga ada. Kita bikin juga lunch box. Nah, silakan yang mau mampir ke nasi uduk cabang Kelapa Gading. Berarti Bunda ini memang juga seorang entrepreneur ya. Kalau Budaya sendiri, cerita sedikit tentang siapa sih Budaya ini? Kalau saya ini dasarnya memang wedding ya. Oh iya. Memang punya background di wedding. Kita tuh ada tenda, catering, pokoknya segala sesuatunya wedding, WO gitu kita nyiapin. Budaya juga entrepreneur. Bu Yuli, kayaknya udah bisa ditebak juga sih. Silakan Bu. Ya, aku juga sebelum karir ini, sebelum join ini, aku juga bisnis distribusi handphone. Distribusi handphone. Berarti ketiganya tuh teman ngopi adalah entrepreneur cantik-cantik. Nah terus bagaimana Wanita nih pekerja keras. ceritanya jadi dari wedding, catering, terus Sama handphone, menyatukan pikiran dan membentuk akhirnya bisnis kuliner deh. Gimana tuh? Mulanya sih dari pandemi ya. karena Sebenarnya kita sebelum corona. ini kan kafe dengan gaya untuk kopi. Kopi ya, cantik. Karena pandemi gini nggak boleh orang ngumpul-ngumpul, ya kita kan ngarepin dari mereka orang reservasi. Ternyata pandemi gini kita cukup terimbas juga gitu kan. Terimbas. Nah udah gitu ya ini gimana supaya ini dine-in-nya lebih banyak gitu kan. Jadi kan kita kan bisa enak terima tamunya masuk keluar masuk gitu kan. Ya, pas kita udahan masa kan ini di pandemi kan sangat PSBB nya kan sekarang suka tutup buka jadinya kita udah putuskan udahlah tutup aja dah. Tutup. Namanya Menyerahkan Si kafenya ditutup. menyerahkan ke saya. Ayo deh diurus aja. Nah kebetulan kita ada wedding ya saya. Ada wedding. Ada beberapa. Bikin paket lah wedding yang murah Paket meriah wedding. supaya wedding dia tetap berjalan. Dan karena keikhlasan kita masing-masing jadinya menyatukan pikiran kita. Itu buat wedding aja deh gitu loh. Tapi kalau wedding aja kan Sabtu dan Minggu aja ya. Iya. Hari biasanya kita di sini bener-bener Ya, kosong dong.
duh bagaimana ya, maksud gini, ayo biar gini loh, kita tuh biar bisa kumpul-kumpul sesering mungkin menyatukan ide ya, Yul ya. Aku akhirnya gandeng bunda aku gitu loh, bunda ini kebenaran beliau ini bunda angkat saya yang memang udah lebih dari tos sendiri 15 gitu. tahun lah. Iya. Kedekatannya kelihatan ya. Iya. Jadi saya bilang, Bun, itu aja yuk. Maksudnya jual nasi uduk kebun kacang aja yuk. Aku sih punya konsepnya gini, gimana kan dengan keadaan pada begini, mohon maaf, keadaan ekonomi kan lagi nggak stabil ya. Nah, kita bikin tempat masalahnya udah ada. Tempat sudah ada, tidak perlu renovasi. Nah, caranya gimana biar orang yang memang banyak duitnya atau tidak dan ya masuk ke kantong ke Iya. semua orang lah. Di luar dugaan ya. Ya di luar dugaan, alhamdulillah. Jadilah nasi uduk kebun kacang. Ini rezeki bersama. Sedang Dan lagi juga harga murah, terus kualitasnya. Saya udah nyobain temen ngopi, emang Iya. rasanya nggak bohong sih. Pokoknya kalau kenyang dengan kita bisa makan dengan keluarga, harga murah. nggak usah perlu pikir panjang. Iya, Masuk benar. dengan restoran yang nyaman, View-nya juga kayak fee-nya udah biasa lumayan. ya. Karena kan Ada sebenarnya ini cafe, resto ya, udah berkonsep garden nih. Garden. Emang tadinya vintage garden. Vintage garden. Jadi Tadinya selama vintage pandemi garden. ini kita nggak berani ngumpulin orang, dan buka tutup. Saya juga capek gitu kan, pagi sampai malam harus nongkrong di sini. Ya udahlah kita sama-sama bekerja gitu kan. Jadinya berbagi tugas. Kebun kacang. Tapi kan ini juga 3 orang yang pasti dari pemikirannya aja udah beda kan. Pasti. Nah, dari 3 ini boleh nggak Dini tahu misalnya Bu Dea sebagai apa nih di sini? Bunda, saya fokusnya ke bagian dapur aja misalnya, atau Bu Yuli saya bagian ini deh promosi atau apa, bisa diceritain nggak? Kalau Bunda pasti Kalau kita mah Manajemen bagian dapur lah. manajemen rasa dan mutunya kita harus jaga. Iya. Kalau itu saya, Kalau saya sih marketing ya. Dia marketingnya. Kalau aku Bu Yuli manajemen pengembangan lah ya, ide-ide gitu lebih kan. ke memantau gitu ya. Memantau. Jadi mata dan mati kita buat ke apa namanya Kedepannya. kemajuan bersama gitu loh. Kemajuan Apa-apa yang bersama. keinginan orang apa sih gitu loh, seperti apa sih gitu loh. Alhamdulillah sih kita bertiga udah nggak ribet-ribet ya. Klik semua kita nggak Langsung bisa jodoh ya. sejalan, langsung Amin. Maksudnya sejalan. ya Jarang sih bisa orang tuh kerja sama bertiga, jarang bisa menyatukan satu ide gitu terus karena kita sama-sama udah ikhlas, ya udah sama-sama punya porsi masing-masing, jadi kita harus saling menghargai. Berjuang di tengah pandemi ya. Ya, Jadi Betul. iya. Jadi intinya kita saling harga menghargai. Dan Oke, kita Bu. juga tetap menjaga kesehatan, Iya, di pasti. pasang juga cuci tangan Iya. dan sanitizer. Dengan sama protokol lah. Kita protokol menyediakannya. kesehatan. Ya. Bu, tadi kan ngomong soal kualitas rasa nih ya kan, Ya. ada 4 cabang yang pasti rasa tetap harus dijaga, kita jangan Ya. sampai ada yang berubah. Ya. Gimana Bunda sendiri menjaga kualitas rasa itu, Bun? Jadi kita masak makanan nasi uduk itu di satu tempat. Jadi dapurnya satu dibagi untuk 4 cabang gitu. Jadi rasa juga kita setiap hari kita kontrol dan kita coba. Itu. Berarti ada satu dapur ya, Satu tidak? dapur. Jadi Tidak tidak mengurangi satu waktu dapur. dan jadi tidak bisa, jadi harus tetap ya sama. Oh, benar. Ya, harga pun menjaga sama. rasa jadinya Bu ya, menjaga mutu, Ya, kualitas. ya, gitu. kita jangan sampai lah. Maksudnya Iya. ini di sini nih, Kurang rame, rasa, kita di sini aja Iya, nih gitu. karena banyak yang seperti Oh, itu iya. kan. Karena kita Iya. saya pada Jadi kita memang satu rasa, satu hanya harga. punya goreng. Nah, Iya, itu. tapi kelebihan di sini kenyamanan. Iya benar. Iya. Terus ini kan kita kan tahu kalau nasi uduk, mohon maaf nih, makanan rakyat biasa ya, Iya. image di luar Iya. sana. Sedangkan Kelapa Gading ini seperti kita tahu juga kawasan elit nih. Ya. Apa sih cara-cara yang ibu-ibu lakukan ini untuk tetap bisa jalan dong pastinya, tetap dikenal, tetap Iya. bertahan gitu. Apa Bu? Di luar dari ekspektasi sih ya, Bun. Jadi boleh dilihat kalau yang makan di sini tuh mobilnya tuh nggak ada mobil biasa. Dan Jadi ternyata makan saya sama pikir teman. hanya teman ke teman, ternyata itu banyak banget. Jadi yang orang lewat melihat terus mampir. Karena mungkin tempat kita strategis, Ya, pinggir jalan. Ada cara promosi.
Kita ada juga brosur. Itu baru 2 hari ini kita Sebar brosur. ditaruh ke setiap rumah daerah Kelapa Gading. Sama Jadi yang perkantoran nggak juga. tahu jadi tahu. Sama perkantoran kita sebar juga. Kalau untuk promosi online sudah berlangsung. Hanya IG ya. Hanya IG. sosmed. Oh, ramai kayak gini aja masih promo biasa ya, Bu ya. belum kita belum Belum berpesan ya untuk belum. promosi ya. Belum. Karena kita Belum. lagi mantau dan innya ini kira-kira stabil nggak gitu. Kalau masalah untuk undang teman-teman. Gojek pun belum ya, Gojek belum. Gojek belum. Terus untuk nasi lunchbox itu juga belum. Jadi baru Jadi, pendatangan jadi kita ya. masih optimis akan bisa berkembang lagi. Amin, mudah-mudahan. Rencana bakal buka di Kelapa Gading lagi atau memang ini dikembangkan lagi tempatnya? Mudah-mudahan. Mungkin ini dulu Akan dikembangkan. ini nanti dikembangin Lihat ke depan dulu Lihat 3 ke bulan. depan. Ke depan. Sudah berapa lama sih Bu ini buka? Baru 2 minggu. 2 mingguan. 2 minggu. Tapi udah Tapi luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih Ya, responsnya Responsnya bagus banget. gitu. Jadi Saya begitu juga buka kaget. restoran aja udah banyak yang ngantri. Malam pun sampai Kadang jam 8, jam 9 udah Close, sudah closing. Ada promo yang sedang berjalan nggak Bu sekarang? Kemarin sih ada ya 1 minggu ya. yang diskon 10% ya diskonnya. Ada yang Untuk juga yang saat 20. ini kalau diskon lagi habis dong. Kita kan harganya aja udah ketahuan kan ya. Udah 1.500 ayamnya juga udah murah banget. Dengan harga 30.000 tuh orang udah bisa makan Kenyang. enak, kenyang udah pasti. Terus AC lagi. Gimana lagi? Apa ada kemungkinan harga naik nih? Ya belum tahu juga, kita masih naik pun juga nggak banyak. ya, Walaupun naik, tapi tergantung dari bahan baku ya. Tapi enggak ya benar, bahan baku ke Bandung juga nggak naik ya. nggak naik. Belum naik. Mungkin nanti akan naik, tapi belum tahu kapan. Semoga nggak naik ya teman-teman. Iya, Pasti amin. berharapnya nggak naik. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Bu Dea. Kita satu-satu ya nanyanya. Kalau ke Bu Dea sendiri, apa sih Bu harapan yang Ibu mau sampaikan ke teman-teman, entah itu nilai dalam berbisnis atau apa yang selama Ibu pegang biar bisnis tuh kita tetap jalan walaupun di tengah pandemi, kita ada masalah banyak, tapi apa nilai yang Ibu mau sampaikan ke teman-teman? Saya sih cuma menyampaikan ya, tetap harus optimis, semangat di tengah-tengah pandemi gini. Walaupun kita perempuan, tetap harus pinter-pinter lah membagi waktu untuk keluarga, untuk usaha. Jujur sih di kuliner ini kan saya masih baru banget, belum yang sehebat beliau nih gitu. Amin. Saya harus banyak belajar juga dari beliau ya. Jadi tetap apa sih kekurangannya gitu loh. Ini supaya supaya bisa maju lagi, bisa nanti next kita entah nggak ada rencana ingin buka lagi, tapi udah ada sih tempatnya beberapa, cuman kita lagi masih memantau gitu. Belum sempat juga karena masih banyak teman-teman yang datang ke sini. Kiatnya sih tetap harus semangat ya, jangan patah arang lah gitu ya. Karena apa? Masih banyak orang-orang di belakang saya yang harus dikasih ini ya nafkah ya. Gitu. Kalau sampai kata sayanya patah semangat, ya udah mereka juga pakabannya ya kan. Kalau untuk Bunda nih Bun, Ya, kalau lebih dari 15 tahun ya Bu ya? Iya, 15 tahun Bun kan Hebat Bunda pasti itu. banyak yang harus dijaga. ya, Apa yang Bunda mau sampaikan ke teman-teman tentang yang saya mau sampaikan ya bagi pengunjung, bagi langganan-langganan ya, untuk kedepannya saya juga tetap semangat, akan lebih maju lagi, terus jaga mutu juga, terus apa namanya pelanggan-pelanggan supaya puas datang ke pusat dan ke cabang. Dan juga saya mengharapkan untuk buka lagi cabang lagi, tapi ya mudah-mudahan karena lagi COVID gini kita bertahap gitu ya, karena pengembangannya juga kan nggak sekaligus gitu, Proses. Yang ngurusnya proses karena udah ada anak ya, Iya, yang juga. ngurusinnya semuanya gitu. Jadi ada yang bantu juga, nggak sendiri. Itu aja, mudah-mudahan sukses terus, amin. Nah terakhir nih dari Bu Yuli kan juga aktif banget nih, mana-mana masih bisnisnya masih jalan. Nah gimana Bu
apa yang ibu, gimana cara ibu ngatur antara keluarga, bisnis, dan apa yang ibu pegang sekarang? Ya tetap semangat, berusaha, banyak berdoa kan, rezeki itu supaya rezeki itu datang tidak sangka-sangka ya. Siapa tahu saya berharap juga semoga vlog ini semakin ramai banget pengunjungnya. Itu target saya, gimana untuk mendatangkan tamu yang lebih banyak lagi gitu kan. Nah setelah itu gimana supaya tamu-tamu ini tetap stabil datang dan datang terus gitu kan. Jadi nggak cuma sekali terus dan terus. Berarti kan kita harus menjaga kualitas, kebersihan semuanya. Paling penting bersih sih. Bersih ya. Ya, terus kita juga bagi waktu lah, jadi kita bisa berbagi tugas sama ibu, bunda, mama dia. Kalau aku lelah, ntar Ya, tolong dipantau gantian. ini. Iya. Jadi Kita tuh ini loh, pakai bercanda ya. bercanda. Kemarin kita lagi sibuk-sibuk kan, kita juga selain usaha ini kan ada usaha di belakang kita kan. Iya. Kayak saya wedding gitu kan, itu lumayan menyita ini juga ya. Tapi kayak di bawah stres gitu ya, Oh, Mbak. Enjoy. ini juga apalagi kan handphone. Jadi beda-beda, tapi kita selalu Kita bikin ketemu enjoy lah, bercanda. jadi bikin enjoy. Santai. Jadi Tanpa ketawa. kita tetap tetap semangat, nggak putus asa. Kita yakin bisa berkembang dan kita mudah-mudahan kita juga mau ngadain apa namanya nanti. Oh iya, kita mau ada taklim ya. Oh, iya. Pengajian. Setiap bulannya Jadi- kita mengadakan taklim dan juga ngejakin Pengajian, dia tuh berbagi. biar berkah. Biar berkah. Biar berkah. Berarti kuncinya semangat, ikhlas, dan Ikhlas, enjoy. enjoy.